sedang menghadapi tantangan regulasi. Kita baru saja melakukan se-declare, menyatakan diri open loop atau closed loop. Kita berharap koperasi kredit union itu selalu closed loop, dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Di tempat kami semua closed loop. Cuma ada satu CU yang bilang dirinya open loop. Lalu kami pergi ke CU itu, kok open loop? Dia bilang kami memang terbuka dengan anggota, katanya. Bukan itu yang dimaksud. Kita memang terbuka dengan anggota, tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah kita ini berasal dari anggota dan hanya untuk anggota. Kita tidak melayani non anggota. Kita harus jelas, jenis kelaminnya harus jelas. Ini tantangan pertama Bapak Ibu, tantangan soal regulasi. Tantangan kedua, berkaitan dengan tantangan regulasi ini, mumpung Bapak Sekretaris Menteri hadir, saya mau nyelip sedikit pesan-pesan. Pada bulan Februari saya menghadiri konferensi Asia Pasifik di Bangkok tentang regulasi kredit union. Kami mengundang kementerian sebenarnya dari kita, cuman memang waktu itu semua tidak boleh keluar negeri katanya. Sedang ditutup pekerjaan. Jadi kami berangkat sendiri. Kami melakukan sharing beberapa gerakan koperasi di seluruh dunia, dari Kanada, dari Rusia, dari Jerman, dari Asia Pasifik. Rata-rata kredit union atau koperasi di luar negeri itu menggunakan dua istilah terminologi tentang anggota, yaitu affiliate members dan regulated members. Affiliate member itu anggota luar biasa, regulated member itu anggota biasa. Nah, ini di kita di Indonesia itu memang sudah ada Permenkopnya, tetapi dalam undang-undang itu hanya diakui yang 17 tahun ke atas. Jadi saya mohon Pak Jabadi yang terhormat, yang selalu perhatian dengan koperasi kami ini, kami titip di undang-undang yang baru untuk ditulis nanti anggota biasa dan anggota luar biasa. Kenapa demikian Bapak Ibu? Saya mengutip tantangan yang kedua dari koperasi. Tantangan yang kedua dari koperasi adalah berdasarkan survei dari lembaga Gustat Indonesia tahun 2024, tingkat kemampuan atau tingkat keinginan orang menabung orang Indonesia itu 70% tidak punya tabungan. Nah, Bapak hitung sendirilah. 70%. Kalau saya salah Bapak cek ChatGPT. Ya. Lalu tugas siapa? Mengedukasi supaya 70% ini punya tabungan. Nah, ini salah satu yang kita refleksikan adalah kita ini mengajak orang untuk menabung dari usia dini. Maka kita butuh dukungan regulasi supaya kita mampu mengintegrasikan anak-anak sudah menjadi anggota KSP sejak kecil. Kalau enggak, dampaknya ya kita sekarang ini 70% masyarakat Indonesia nggak punya tabungan. Orang yang tidak punya tabungan itu dekat dengan kemiskinan. Nah, ini tantangan kita yang kedua. Tantangan kita Bapak Ibu, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan ini. Kita operasi kita ini entitasnya menjemput yang tercecer, melayani yang tertinggal. Catatan yang ketiga, bahwa koperasi CU menghadapi tantangan soal perpajakan. Kita ini orang agak awam tentang pajak, lalu kena perpajakan, lalu pusing, lalu setelah pusing mual, setelah mual mau berhenti. Ini tantangan, jangan berhenti. Nah, justru kami dalam konferensi Asia Pasifik juga ditemukan banyak CU-CU di luar negeri tidak kena pajak, simpanan anggota tidak kena pajak. Alasan mereka mengafirmasi bahwa
bahwa orang-orang kecil harus dilindungi. Nggak nyaman lagi saya Pak Sekretaris Menteri, titip lagi undang-undang yang baru, kalau boleh simpan pinjam di koperasi bukan objek pajak. Tapi kita, Puskop Coina dan Gerakan Koperasi Indonesia sedang mengajukan draft ke DPR. Mohon dukungannya. Ini penting karena kita itu harus kita yang memperjuangkan kita. Maju mundurnya kaum ini hanya tergantung dari kaum ini sendiri. Karena kaum lain yang peduli. Jadi kita kaum koperasi harus peduli dengan gerakan koperasi kita. Nah, ini tantangan yang ketiga Bapak Ibu tentang pajak. Di Indonesia itu dana reksa nggak kena pajak kalau nggak salah. Kita kena pajak. Dan kita mesti menyampaikan ini. Namanya aspirasi itu harus disampaikan supaya nanti kita mendapat sesuatu yang punya nilai tambah. Koperasi punya nilai tambah. Selain itu, Bapak Ibu, kami juga, ini Pak Jawadi sudah berkali-kali menekankan, Undang-undang Koperasi yang baru akan menyelenggarakan perlindungan simpanan anggota. Jadi ada lembaga perlindungan simpanan anggota. Jadi kalau kita kolaps, kita simpanannya tidak hilang. Ini penting. Dan ini kami sangat apresiasi kepada Kementerian Koperasi sudah banyak memberikan pertolongan kepada kita, tapi kita juga nyisip-nyisip apa yang menjadi kepentingan bersama kita. Tantangan yang keempat, menghadapi berbagai macam perilaku konsumtif. Kalau perilaku konsumtif yang pertama, berdasarkan data dari Asosiasi Vintage Indonesia tahun 2024, 129 juta orang Indonesia telah memanfaatkan pinjaman online. Data apa nih? Data pinjol. Kita tahulah pinjol itu kayak apa, bunganya tinggi dan segala macam. Tapi orang tidak punya pilihan. Kalau sudah kondisi sulit, tidak ada tabungan, tidak ada pilihan kecuali pergi ke pinjol. Bapak Ibu, mari kita mengedukasi anggota kita lewat pendidikan penyegaran, lewat pendidikan financial literasi, lewat pendidikan financial wellness. Mari kita sama-sama membangun kredit union kita secara baik. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat senang kita hadir bersama. Oh, tinggal 1 menit ya. Jauh-jauh datang di Kalbar, dikasih 3 menit. Saya datang dari IKN Bapak Ibu. Ternyata ibu kota ada pindah sana. Saya datang dari ibu kota. Kalaulah boleh saya sedikit menyampaikan bahwa CU Warana Gracia di jajaran Puskop Coina adalah CU papan tengah. Secara keanggotaan saja dianggap dari kesehatan CU papan tengah, tidak sehat dan tidak jelek. Kalau boleh ini dianggap prestasi, maka saya akan ungkapkan seperti ini. Jumlah anggota mendapat peringkat ke-16 dari 46 kredit union dengan 12.116 anggota. Ya, secara aset mendapat peringkat ke-14 dari 46 CU di bawah Puskop Coina, 191 miliar. Besar ini. Kalau uang perak yang kita sini mati semua. Pinjaman beredar CU kita mendapat peringkat ke-11 dari 46 CU. Habis sekarang 62%, sebentar lagi 70. Kalau 70 lebih berseri-seri lagi, kena SAU-nya besar. Dan Bapak Ibu, secara kredit lalai, ini harus saya jelaskan juga. Bapak Ibu, peringkat ke-18 dari 46 CU dengan tingkat kelalaian 9%. Nah, inilah data kita. Mari bersama-sama yang kurang ini kita perbaiki, yang sudah bagus kita pertahankan, yang perlu kita bantu, kita bantu.